Ya terus kalau gitu mereka hewan-hewan ini makan apa? Makan sawit. Kalau gitu ya ini jatuhnya kayak perampasan lahan gak sih? Jadi sebenarnya siapa yang miskin? Beberapa waktu terakhir sosial media sedang diramaikan dengan unggahan All Eyes on Papua. Dan ya beberapa kali kalimat tersebut muncul di sosmed pribadi aku. Dan ini pun munculnya di berbagai platform dari TikTok, Instagram, bahkan sampai ke YouTube. Nah jadi apa sih All Eyes on Papua itu? Jadi ini tuh semacam gerakan solidaritas dari masyarakat atau netizen yang dimana ini merupakan suatu bentuk dukungan akan masyarakat Papua yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Atau lebih spesifiknya yaitu tentang perjuangan mereka untuk menyelamatkan hutan adat milik mereka di Papua. Nah ini tuh diperjuangkan karena seperti yang kita tahu bahwa hutan Papua yang dimaksud itu akan dialihfungsikan dari hutan menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit. Nah, di konten kali ini kita tidak akan membahas tentang isu tersebut secara detail atau bagaimana isu ini bergulir. Karena itu sudah beredar di sosial media ataupun di media berita di internet, di televisi, itu sudah banyak kalian bisa cari ataupun di influencer yang sudah besar. Nah, di konten kali ini aku ingin lebih membahas tentang dampak dari hutan yang dirusak kemudian dijadikan kebun kelapa sawit. Jadi bagaimana sih dampaknya terhadap lingkungan hidup maupun ke sosial masyarakat khususnya yang ada di Papua. So sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk di like terlebih dahulu dan tonton videonya sampai akhir. Nah, buat yang belum tahu, di tanggal 5 Juni setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan ironinya di hari itu malah muncul satu gerakan All Eyes on Papua, di mana gerakan tersebut merupakan sebuah perjuangan untuk menyelamatkan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi di saat orang-orang sedang merayakan tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, di Indonesia yang viral malah adanya ancaman yang akan merusak keberlangsungan lingkungan hidup itu sendiri. Kan ini ironi ya guys. Nah kita kan tahu bahwa yang namanya hutan itu memiliki peran penting bagi lingkungan hidup. Dan oleh sebab itu maka dengan rusaknya hutan tentu saja ini akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup ataupun bagi manusia itu sendiri. Ditambah lagi untuk kasus di Papua kan ini bukan hanya lingkungan hidup tapi juga manusianya. Jadi ya menurutku ini sangat miris sih di hari lingkungan hidup yang kita harus sadar tentang lingkungan hidup malah ada ancaman untuk merusak lingkungan hidup. Tapi ya bagaimanapun dengan banyaknya orang yang ikut meramaikan gerakan ini itu pun bisa menjadi hal yang positif. Ternyata banyak juga di Indonesia orang yang masih peduli dengan masalah lingkungan hidup. Buktinya mereka pro untuk menyelamatkan hutan di Papua ini. Jadi ya itu merupakan sesuatu yang harus kita apresiasi bersama guys. Dan perlu kalian tahu bahwa hutan di Papua ini merupakan benteng terakhir hutan yang ada di Indonesia. Setelah di Pulau Sumatera sudah rusak, Pulau Jawa apalagi Kalimantan juga, Sulawesi juga sebagian sudah rusak, dan ya yang terakhir di Papua masa harus rusak juga. Ditambah lagi kan di hutan ini ada juga manusia yang hidup di sana yang notabene itu adalah orang Indonesia juga. Jadi kira-kira gimana sih dampak terhadap lingkungan tentang alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit? Kita semua pasti tahulah bagaimana manfaat hutan terhadap lingkungan itu seperti apa. Mulai dari menjaga iklim sebagai paru-paru dunia dan bahkan sampai ke habitat bagi tumbuhan dan juga hewan. Dan masih banyak manfaat hutan lainnya yang aku tidak sebutkan. Kalian boleh baca itu banyak tersebar di internet. Dan kalau misalkan hutan tersebut yang kaya manfaat itu rusak, ya otomatis akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia atau kehidupan lingkungan hidup. Nah dulu aku sempat berpikir kalau misalkan pengalihan hutan menjadi kebun kelapa sawit, itu kayaknya tidak akan berdampak negatif sama sekali. Dan mungkin kalian juga ada yang berpikiran demikian. Nah tapi guys ternyata enggak juga guys, ternyata ada dampak negatif dari peralihan tersebut. Nah dikutip dari National Geographic Indonesia, ini berdasarkan jurnal Biogeoscience tahun 2017, sebuah riset yang dilakukan di Sumatera. Nah dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa peralihan dari hutan ke wilayah perkebunan ataupun pertanian ternyata itu bisa menyebabkan kenaikan suhu bagi wilayah tersebut. Jadi di wilayah hutan yang dibuka menjadi lahan perkebunan atau pertanian itu bertambah semakin panas dan itu mempengaruhi efek perubahan iklim.
Jadi kalau misalkan kalian bertanya apa sih efeknya atau dampaknya bagi orang yang tinggal di luar Pulau Papua kalau misalkan hutan Papua itu rusak, ya efeknya ya semakin panas guys. Ya seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa efek kalau misalkan hutan di Papua itu dirusak dan dijadikan lahan sawit, ya itu pun bisa menjadi efek bagi perubahan iklim. Atau sederhananya ya itu bisa ngefek kepada kita semua yang tinggal di luar Pulau Papua. Dan itu sudah terjadi yang dimana aku ini kan tinggal di daerah Jawa Barat di Pulau Jawa. Dan aku pun merasakan bagaimana suhu itu bertambah panas yang dimana dulu jam 9 itu masih enak buat jalan-jalan keluar. Nah sekarang ya udah panas. Meskipun aku bisa dibilang tinggal di dekat kaki gunung tapi tetap aja panas. Dan kota Bandung pun yang terkenal dingin itu ada kali waktu itu menjadi panas. Karena apa? Ya karena masalah iklim. Dan itu yang menambah parah ya tidak lain adalah pembukaan hutan untuk menjadi lahan kelapa sawit. Jadi ya ini bisa dibilang berdampaknya secara global, bukan hanya sebatas se-Indonesia atau se-Papua aja. Nah kembali ke jurnal yang tadi, bahkan dikatakan dengan membuka lahannya saja itu bisa menambah suhu sekitar 10 derajat Celcius dari suhu awal. Dan kalau misalkan lahan kosong tersebut sudah ditanami kelapa sawit, itu pun ternyata tidak mengembalikan suhunya menjadi normal, melainkan ya tetap juga naik. Bahkan dikatakan kalau misalkan si kelapa sawitnya itu masih muda, itu kenaikannya bisa sampai 6 derajat Celcius. Dan untuk yang sudah dewasa, itu kenaikannya bisa sampai 0,8 derajat Celcius. Jadi ya intinya dengan ini suhunya bertambah. Dan selain suhu, bahkan ekosistem pun terganggu oleh ini atau juga lebih jauhnya lagi air pun ya terganggu. Apalagi kan ini yang namanya sawit yang notabene tidak hidup secara alami di Indonesia. Dan ini tuh sebuah perkebunan yang dimana ya namanya perkebunan kan pasti tentunya direkayasa oleh manusia. Jadi dengan itu ya jangan heran kalau misalkan si kebun ini itu digunakan pupuk lah atau bahan-bahan apapun yang limbahnya itu bisa menjadi penyebab pencemaran air. Nah itu baru air, belum lagi masalah flora dan juga fauna. Dan untuk kasus Papua, seperti yang kita ketahui bahwa di sana itu banyak hewan endemik yang hanya ada di sana. Dan hutan Papua tersebut itu menjadi rumah bagi hewan endemik tersebut. Jadi kalau misalkan itu dirusak, ya bagaimana? Karena hutan sendiri kan bisa dibilang memberikan makanan bagi hewan-hewan yang ada di sana. Dan hewan-hewan pun mereka hidup dengan makanan yang berbeda-beda dan alam itu menyediakan ya sesuai yang mereka butuhkan. Jadi antara hewan satu sama lain itu bisa jadi makanannya itu kan berbeda. Ada yang suka pohon A, ada yang suka pohon B misalkan. Dan perkebunan sawit ya sawit semua. Ya terus kalau gitu mereka hewan-hewan ini makan apa? Makan sawit. Jadi ya selain masalah lingkungan hidup sendiri, ya ini pun mengancam habitat yang ada di sana juga untuk perusakan hutan di Papua ini. Ya secara tidak langsung membunuh hewan-hewan juga yang ada di sana. Nah lantas bagaimana dengan dampaknya terhadap sosial masyarakat ini khususnya yang ada di Papua guys? Nah, jadi untuk di Papua ini hutan yang akan dijadikan sebagai lahan sawit itu merupakan hutan adat. Makanya dari sini banyak perwakilan dari suku-suku untuk memperjuangkan tentang hak milik mereka atas hutan tersebut. Nah, jadi guys di Papua ini banyak suku yang tinggal di dalam hutan, yang dimana mereka ini hidup secara tradisional atau selaras dengan alam. Maka dari itu bagi masyarakat adat Papua, hutan itu ya bukan hanya sebatas hutan, itu merupakan rumah tempat mereka bernaung, tempat mereka mencari makan, tempat mereka beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah dari sini sudah jelas bahwa masyarakat adat Papua ini mereka sangat bergantung kepada alam. Dan kalau misalkan alam yang dimaksud atau hutan tersebut ya rusak, ya apa yang terjadi? Nah kan orang Papua ini makan makanan pokoknya itu sagu, yang dimana sagu ini banyak berlimpah di hutan Papua. Terus kalau misalkan hutan Papua tersebut diubah menjadi kebun sawit, lantas mereka harus makan apa? Makan sawit juga. Padahal ya setelah aku baca untuk masyarakat Papua, khususnya yang masyarakat adat, mereka itu sama sekali tidak ada budaya memasaknya itu menggoreng. Jadi sebenarnya lahan sawit ini buat siapa? Dan di luar itu tanah atau hutan ini tuh kan merupakan tanah adat. Jadi bisa dibilang ini merupakan warisan turun-temurun bagi suku-suku yang ada di sana. Kalau gitu ya ini jatuhnya kayak perampasan lahan gak sih? Karena ya desas-desusnya juga katanya sih banyak kejanggalan dari izin untuk proyek tersebut. Nah misalkan katanya ada orang-orang yang ngaku-ngaku perwakilan dari suku-suku yang dimaksud memberikan izin terhadap proyek tersebut. Padahal menurut mereka yang tinggal di sana ya mereka tidak kenal dengan orang-orang itu, mereka hanya ngaku. Masyarakat
aslinya. Karena ada masyarakat-masyarakat kami yang dipakai oleh pihak perusahaan dan mengatasnamakan marga-marga yang lain. Oke. Ya, mengatasnamakan marga-marga yang lain. Akhirnya wilayah adat kami sendiri tidak tahu bahwa wilayah adat kami juga masuk dalam areal perusahaan, itu kami tidak tahu. Karena ada orang lain mengatasnamakan marga Woro ini Ya, untuk kasih izin begitu. ya, tidak hanya marga Woro, Marga lain juga. marga lain juga. Dan ada juga yang kayak mereka itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, tahu-tahu si wilayahnya itu udah jadi tempat yang akan diubah jadi kebun sawit. Dan itu terjadi tanpa koordinasi sama sekali. Ini kan, ya mohon maaf, ini. Belum lagi katanya banyak juga di antara mereka yang mendapatkan intimidasi. Jadi intinya ya kalau misalkan dianalogikan, hutan tersebut merupakan rumah bagi suku-suku atau masyarakat adat Papua ini. Dan rumah-rumah itu akan digusur atau dirampas oleh orang-orang untuk dijadikan tempat lain. Dan itu dilakukannya tanpa izin dari pemilik rumah tersebut. Ya kira-kira begitulah. Gimana nih? Jadi ya ayolah sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan dengan itu ya mereka seharusnya mendapatkan keadilan. Jadi mereka berhak atas tanah yang mereka miliki secara turun-temurun secara adat. Dan mereka juga berhak untuk melestarikan hutan adat tersebut. Tidak pernah curi orang lain punya tanah. Tanah ini tempat kita cari makan di sini. Ini hak kami, hak mutlak. Dan selain itu sedikit aku ingin membahas tentang salah satu komentar. Aku lupa di mana. Yang jelas komentarnya itu kayak gini. Jadi ada yang pro dengan proyek sawit tersebut dan dia mengatakan bahwa itu akan mengangkat ekonomi dari masyarakat Papua itu sendiri. Karena menurut dia, mohon maaf, masyarakat Papua itu miskin-miskin dan dengan adanya kelapa sawit tersebut itu bisa mengangkat derajat ekonomi mereka. Nah, di sini aku sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut. Yang pertama, untuk masalah kemiskinan itu sendiri, ini miskin kata siapa, standar yang mana? Kalau kita menilai dengan standar orang kota, ya memang bisa dibilang mereka miskin. Tapi kan mereka masyarakat adat. Masyarakat yang jelas-jelas tinggal di hutan dengan cara hidup yang tradisional, dan kita harus menilai standar kaya atau miskinnya ya berdasarkan standar mereka juga. So saya yakin dengan pengetahuan yang aku miliki, kayak misalkan di suku Baduy, itu kan kalau misalkan kita menilai dengan standar orang kota, bisa dibilang mereka ya miskin. Tapi kalau misalkan kita lihat mereka itu sama sekali tidak pernah ada orang yang kelaparan. Jadi sebenarnya siapa yang miskin? Justru malah dengan merusak wilayah mereka atau hutan mereka itu yang akan membuat mereka menjadi miskin. Kan mereka hidup dari alam yang dimana alam ini sudah menyediakan banyak hal untuk mereka untuk memenuhi kehidupan mereka. Seperti yang aku bilang tadi, mereka tidak ada yang pernah kelaparan karena alam sudah menyediakan makanan bagi mereka. Maka dengan itu dibeban habis, ya mereka hidupnya bisa jadi miskin. Ya tadinya kan mereka yang punya makanan di hutan yang berlimpah tuh di hutan makanan bagi mereka. Mereka harus berubah cara hidup menjadi seperti kita-kita yang di kota yang harus kerja, yang harus beli. Ya disitulah mungkin kemiskinan itu akan muncul. Jadi kalau misalkan ingin membangun perekonomian atau membangun daerah ya bukan gini caranya. Kan banyak tuh beberapa oknum yang mengatakan bahwa ini tuh kayak semacam mengganggu pembangunan di Papua. Ya ini yang jelas malah kebalik sih menurutku. Karena untuk orang-orang Papua sendiri mereka tidak anti dengan pembangunan. Hanya saja mereka ingin pembangunannya itu ya disesuaikan dengan adat mereka. Jadi pembangunannya itu tidak dipaksakan harus sesuai dengan yang ada di pusat. Karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Masih ada ke sih Bhinneka Tunggal Ika? Yang jelas kan berbeda-beda tapi satu tujuan. Ya dengan inilah cara-cara orang Papua untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Terutama masalah lingkungan yang jelas-jelas ini sudah menjadi isu global. Ya mereka ingin menjaga alam agar ya tidak memperburuk keadaan. So guys, itulah beberapa tentang isu lingkungan, tentang hutan yang diubah menjadi lahan kelapa sawit. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak yang ngaco, ini aku benar-benar kayak
gimana gitu ya ngomonginnya, agak-agak susah juga. Ya intinya sih untuk ini mudah-mudahan itu gugatannya di MA dikabulkan dan menang atas gugatan dari suku atau masyarakat adat Papua itu. Dan juga untuk urusan kelapa sawit ini kayaknya kan dari Sabang sampai Merauke itu sudah hampir cukup banyak ya pohon kelapa sawit. Ini aku yang awam aja sih, kenapa sih harus ditambah lagi gitu loh. Padahal ini sudah banyak juga gitu. Jangan sampai yang harusnya dari Sabang sampai Merauke berjajal pulau-pulau itu berubah menjadi berjajar pohon sawit. Ya sekian konten kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya guys.